Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faidatun ai hazihi faidatun, ini satu faidah jalilatun kang agung, ini faidah yang besar. Ruwiya telah diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa anahu sesungguhnya Abu Hurairah, qala itu telah berkata Abu Hurairah, dakhala telah masuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin di suatu hari ala bintihi atas putri Nabi Fatimah Az-Zahra, tegese Fatimah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, pawajadaha maka menemukan Nabi terhadap Fatimah tathanu lagi menggiling atau lagi menumbuk syairon gandrum ala roha atas penggilingan. Kalau di kita mah lisung tuh ya, nutuk ya, halu ya, menumbuk kacang menumbuk syair ya atas penggilingan. Wahia sementara Fatimah tabki itu nangis ya. Pakola maka bersabda lah terhadap Fatimah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yubkiki ya Fatimatu, wa ma apakah yubkiki yang menjadikan kamu nangis ya Fatimatu, wahai Fatimah. La abki, aku tidak menangis, aku tidak menangis Allah kepada Allah laki karenamu ainan untuk kebahagiaan. Jadi suatu hari Nabi datang kepada putrinya Fatimah. Ternyata Fatimah lagi menumbuk gandrum sambil nangis, capek ya, kecapean. Lalu kata Nabi, Fatimah, apa yang menjadikan kamu nangis? La abki Allah laki ainan, aku tidak minta kepada Allah
untuk putriku yang merupakan kebahagiaanku untuk nangis gitu ya. Aku tidak minta kepada Allah kamu untuk nangis, karena Siti Fatimah itu ain apa ain teh kebahagiaan Nabi ya. Apa yang menjadikan kamu nangis? Pakolat, maka berkata Siti Fatimah, ya abati, wahai ayahku, abkani telah membuat nangis kepadaku hajaroroha, batu penggilingan, wasugulul baiti, dan sibuknya di rumah. Jadi ini seorang putri nabinya capek meret. Nah, yang membuat aku nangis ini menumbuk gandrung dan sibuk di rumah. Tuh. Jadi itulah yang buat aku nangis. Pengen makan harus numbuk dulu. Kalau kita mau dulu pengen makan harus menggiling padi dulu ke penggilingan ya. Itu paling malas padahal. Paling malas disuruh menggiling padi. Nah, mendengar curhatan putrinya, pajalasa, maka duduk. Sopo anabiyu kangjeng Nabi Muhammad SAW ingdaha, di sampingnya Siti Fatimah. Pakolat, maka berkata Siti Fatimah, ya abati, wahai bapakku, min fadlika, dari anugerah engkau, tas'alu, mintalah engkau alian kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Istrinya, suaminya Fatimah. Wahai bapakku, dengan keutamaan engkau, mintalah kepada Ali ayastaria, agar supaya membeli Ali li untukku jariatan pembantu, lituinani untuk membantu itu jariah kepadaku, ala tohini, atas menumbuk gandrung, wa ala suhil bait, dan atas kesibukan di rumah gitu. Wahai ayahku, coba atau minta ke Ali untuk membeli seorang membantu. Untuk apa? Untuk membantu aku ngegeling gandrung dan bersih-bersih rumah gitu, capek katanya gitunya. Nah, ini putri nabinya tuh, putri nabi namanya. Perempuan mah tuh, ada saja keselnya, keluh kesahnya. Kirain teh rumah tangga teh akan bahagia. Dulu waktu gadis boro-boro menumbuk padi, udah rumah tangga malah numbuk padi. Waktu gadis boro-boro nyapu, boro-boro nyuci piring, nyuci baju, udah rumah tangga mah. Coba ya, wahai ayahku, mintalah ke suamiku Ali untuk apa? Membeli seorang pembantu. Kalau kita mah bukan membeli, kita mah ya punya pembantu gitu. Pala masami'a, maka ketika mendengar an-nabiyyu kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalamaha, pada perkataan Fatimah, qoma, maka berdiri Nabi, wajah, dan datang Nabi, ila roha, ke penggilingan, wa ahoza, dan mengambil Nabi asyairo, gandrung, biadihi, dengan tangan Nabi, al mubarakati, yang diberkahkan, asharifati, yang mulia. Lalu Nabi ngambil segenggam gandrung, wa wadoahu, dan menyimpan Nabi terhadap itu syair, piroha, dalam penggilingan,
Waqala dan membaca Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Padarot maka muter itu roha apa roha teh penggilingan wadaha sendirinya biiznillah dengan izin Allah. Nabi mengambil segenggam gandrung disimpan di penggilingan dan Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ngegeling sendiri, nutu sendiri, utuk. Basoro maka jadi itu pasoro maka jadi yahutu hancur laha karena penggilingan asairu gandrung biadihi dengan tangan Nabi al mubarakah yang diberkahkan. Wahia dan penggilingan rohat ya tadulu itu muter roha wadaha dengan sendirinya. Watasu'atu sabihu dan membaca tasbih roha Allah kepada Allah Ta'ala bilogotin dengan bahasa muhtalifatin yang beda-beda. Hatta parogo sehingga habis opo asairu gandrung. Jadi nutu sendiri baik itu ngegiling sendiri sampai habis itu gandrung pakola maka bersabda sopo an Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liroha terhadap penggilingan. Uskuni biiznillah. Uskuni diam kamu biizin dengan izin Allah. Disuruh diam tuh penggilingan pasakanat maka diam itu penggilingan. Wana tokot dan berbicara itu penggilingan biiznillah dengan izin Allah. Alladzi antoko yang telah membicarakan Allah kula syai'in pada setiap sesuatu. Jadi penggilingan teh ngomong yang terbuat dari batu teh. Faqalat maka berkata itu roha bilisanin fasihin arabiyin. Bilisanin fasihin dengan bahasa yang fasih Arabin bahasa Arab. Kata penggilingan begini, ya Rasulullah wahai Rasulullah. Waladzi ba'asaka demi zat yang telah mengutus engkau. Bil haqqi dengan kebenaran, nabiyan sebagai nabi, wa rasulan dan sebagai rasul. Lau amartani jikalau memerintahkan engkau kepadaku an utohina untuk menggiling saya syairul masriki wal maghribi, syairul masriki gandrum yang ada di masrik wal maghribi dan yang ada di maghrib latohantuhu maka tentu akan menggiling aku terhadap itu syair kulahu tegesa kabeh syair. Ngomongnya begini, demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai nabi dan rasul, kalau engkau nyuruh kepada kami untuk menggiling seluruh gandrum yang ada di maghrib dan ada di masrik, tentu aku akan menggilingnya. Wa ini dan sesungguhnya aku sami itu telah mendengar aku fi kitabillah dalam kitab Allah Ta'ala. Bahkan ini penggilingan bisa baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku telah mendengar di Quran begini, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah oleh kalian semua anfusakum diri kalian semua, wa ahlaku wa ahlikum dan keluarga kalian semua, naron dari api neraka, wa quduha yang bahan bakarnya itu neraka, iku anasu manusia wal hijaratu dan batu. Aleha di atas itu neraka malaikatun malaikat gilazun yang serem-serem sidadun yang bengis-bengis layak sunnah yang tidak pernah durhaka malaikat Allah kepada Allah ma terhadap sesuatu amarohum yang memerintahkan Allah kepada malaikat wa yaf'aluna dan mengerjakan malaikat ma terhadap sesuatu yu'marun yang diperintahkan. Nah di situ ada kata-kata bahan bakarnya api neraka teh manusia dan batu. Pahibtu maka aku takut. Ini yang ngomong siapa? Penggilingan yang terbuat dari batu teh.
Maka aku takut ya Rasulullah, ya Rasulullah, an akuna, adanya aku minal hijarah, dari batu allati yadkhulna, yang masuk itu batu anaro ke neraka. Aku takut termasuk batu yang masuk neraka gitu. Faqala, maka berkatalah terhadap roha, apa roha teh, penggilingan, sopo an nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, absiri, berbahagialah kamu, fa innaki, karena sesungguhnya kamu, min hijarati qasri Fatimati Zahra, termasuk batu gedong Fatimah Zahra fil jannati, di surga. Enggak, kamu mah bahagia aja ya, kamu tidak termasuk batu yang menjadi bahan bakar neraka, bukan, tapi kamu mah nanti akan menjadi batu bahan bangunan rumah mewah Siti Fatimah di surga gitu. Fa inda zalika, maka ketika Nabi mengatakan itu, parohat, maka bahagia, maka senang, aroha pengilingan, wastabsarot, dan bahagia, yasiroha, wasakanat, dan diam. Tuh ya. Pakola, maka berkata sopan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, libintihi, terhadap putrinya Fatimah, tak tegasnya Fatimah, lausa Allah, jikalau menghendaki Allah, Allah ya Fatimah tu, wahai Fatimah, latohanat, maka tentu akan menggiling laki untukmu, aroha, penggilingan, wahdaha, dengan sendirinya. Fatimah, kalau kamu mau, ini penggilingan gandrum akan menggiling sendiri, kamu nggak usah kerja gitu. Percis kayak sekarang ya, dulu mah nyuci pakai panggilesan, digosok pakai sikat, gusruk gusruk gusruk. Nah, itu pahala besar buat istri. Sekarang mah tinggal dimasukin, pencet-cet, muter sendiri ya. Dulu mah mau masak ya, itu harus ditapi dulu, diambilin apa sih benyernya itu kan, terus baru diisikat, terus diarih, terus diarihan, terus baru ke congcot, apa tuh, asapan ya, asapan tuh yang segitiga itu kerucutnya, baru di situ jadi nasi, dari situ ke kedula ya, diikat, diakel, baru ke tempat nasi, baru dimakan gitu. Sekarang mah cecet colos ya gitu. Nah, kata Nabi begitu. Ini perkataan Nabi dulu, sekarang bukti. Aisyah, Fatimah, kalau ini penggilingan, aku suruh berjalan sendiri bisa, kamu nggak usah capek. Nah ini sekarang mah serba mesin ya, nyetrika juga tinggal WA ke laundry ya kan tuh. Kalau kamu mau bisa, Fatimah bisa, kamu nggak usah capek. Cuman begini Aisyah, walakin aroda, tetapi menghendaki sopo Allah Ta'ala ayak tubak, mencatat Allah laki untukmu, al-hasanati, kebaikan-kebaikan, cuman supaya kamu dapat pahala gitu kan. Wa yukafir, dan menghapus Allah laki untukmu asayiati, dosa-dosa. Wa yarfa'u, dan mengangkat Allah laki untukmu adarajati, kedudukan ya, kederajat, kemuliaan. Tuh, maka ya udah jalani aja gitu. Ya Fatimah tu, wahai Fatimah, ayyuma mro'atin, istri yang mana saja, tohanat, yang memasak, ya si imro'ah, li jaujiha, untuk suaminya, wa auladi, dan untuk anak-anaknya, ila katabat, terkecuali mencatat Allah lah untuk seorang istri, bikuli habatin, pada setiap biji, minan umi, dari gandrum, hasanatan, satu kebaikan, wa maha, dan menghapus Allah, anak dari satu biji,
sayyi'atan satu dosa, wa rafa'a dan mengangkatkan Allah laha untuk si istri darajatan satu derajat, satu kemuliaan. Tuh, bayangin saja satu biji Allah menulis kebaikan, menghapus dosa, mengangkat derajat. Kalau beras berapa biji itu beras? Ya, kalau 2 liter aja berapa? Maka si istri tadi yang masak untuk suami, untuk anak, itu setiap biji beras Allah tulis satu kebaikan, Allah hapus satu dosa, Allah angkat satu derajat. Sementara itu berapa biji gitu. Ya Fatimah tu wahai Fatimah, ayu mamroatin istri yang mana saja, arokot yang berkeringat, ya si imroah ingdatohinihan, ketika memasaknya itu imroah, ila ja'ala terkecuali menjadikan Allah bainaha di antara imroah wa bainana dan di antara api neraka sab'a khonadiko 7 parit. 7 parit. Ya Fatimah tu wahai Fatimah, ayyuma mro'atin istri yang mana saja, dahanat yang meminyaki, jadi pakaian minyak, ru'usa auladiha pada rambut kepala putra-putranya imro'ah, wasarathum dan merapihkan atau menyisir ya si imro'ah terhadap aulad, wagosalat dan mencuci ya si istri siabahum pada bajunya aulad, apa aulad? Anak-anak, ila kataba terkecuali mencatat sopo Allah laha untuk si istri ajroman pahala orang, at'ama yang telah memberikan makan man, alpajain pada 1000 orang yang lapar, wakasa dan memakaikan eman, alpa uryanin pada 1000 orang yang telanjang tidak punya baju. Fatimah, jikalau ada seorang istri ya ngeminyakin rambut kepala anak-anaknya, disisiran, dicuci bajunya, maka si istri itu mendapatkan pahala orang yang ngasih makan 1000 orang yang lapar, mendapatkan pahala orang yang ngasih baju pada 1000 orang yang tidak punya baju. Wah, itu pahala banyak banget tuh. Sekarang mah ya, tinggal menceces tuh. Ya Fatimah tu wahai Fatimah, ayyuma mro'atin istri mana saja, manaat yang mencegah imro'ah hajat tajironiha pada pangabutuh tetangganya imro'ah, ila mana'aha terkecuali mencegah, melarang terhadap istri sopo Allah Ta'ala anisurbi dari meminum min haudil kausari dari telaga kausar yaumal kiamati di hari kiamat. Ya Fatimah tu wahai Fatimah, abdulu yang lebih utama min zalika dari itu semua, kulihi tegasa kabeh zalik ridho jauji ridhonya suami, anjaujatihi dari istrinya suami. Itu pahala luar biasa tadi di atasnya yang dilakukan oleh seorang istri. Tapi ada yang lebih utama dari itu semua, apa? Ridhonya suami. Jadi yang paling utama mah ridho suami. Walau karena dan jikalau ada sopo jauh juga suamimu, jauh juki sopo jauh juki suamimu, guerorodin itu yang tidak ridho angki darimu, makuntu maka tidak ada aku, adu itu berdoa aku laki untukmu. Siti Aisyah, kalau suamimu tidak ridho dari kamu, maka aku pun tidak mendoakan kamu. Jadi doa aku pun terhalangi oleh tidak ridhonya suami. Amma ta'lamina, apakah mengetahui kamu ya Fatimah tu wahai Fatimah, anak ridho zauji min ridho Allah Ta'ala wa suhtahu min suhtillahi Ta'ala. Tuh, sesungguhnya anak ridho zauji, sesungguhnya ridhonya suami min ridho Allah, itu dari ridhonya Allah Ta'ala. Suami ridho, Allah ridho. Wa suhtuhu dan bencinya suami min suhtillah, itu dari kebencian Allah. Suami benci, Allah pun benci gitu. Seperti halnya ridho Allah terletak pada ridho orang tua untuk anak. Nah ini mah ridho Allah terletak pada ridho suami untuk seorang istri
gitu. Ya Fatimah tu wahai Fatimah, iza hamalat apabila hamil sopo almar'atu seorang perempuan hamil bil janini dengan anak janin, anak di dalam fibatniha di dalam perutnya ya si mar'ah. Ketika seorang istri hamil istaghfarat maka memohonkan ampunan laha untuk si istri yang hamil sopo al malaikatu para malaikat wa kataba dan mencatat sopo Allah laha untuk si perempuan si istri yang hamil teh kula yaumin setiap hari alpasanatin 1000 kebaikan wa maha dan menghapus Allah ana dari si istri yang hamil alpasayatin 1000 dosa. Apabila seorang istri hamil maka para malaikat terus memohon ampunan selama 9 bulan baik. Setiap hari Allah catat 1000 kebaikan, Allah hapus 1000 dosa selama 9 bulan. Oh, itu keuntungan istri yang lagi hamil. Jadi kalau pengen dapat pahala begini, ya hamil baik. Hamil. Oh ya. Luar biasa. Setiap hari dicatat 1000 kebaikan, dihapus 1000 dosa. Faiza ja'aha maka ketika datang kepada istri yang hamil opo atolku sakitnya melahirkan. Ketika tiba saatnya melahirkan, kataba maka mencatat Allah laha untuk si istri sawabal mujahidina pahala orang-orang yang jihad, yang perang, yang berjuang fisabilillah di jalan Allah. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, ya. Dapat pahala itu ketika seorang istri melahirkan. Fa iza wadoat maka apabila melahirkan ya si istri hamlah pada hamilnya ya si istri anak yang dibawanya kharajat maka keluarnya si istri min zunubiha dari dosa-dosanya qayomi waladata umuha qayomi waladata seperti hari melahirkan kepada istri sopo umuha ibunya seperti bayi yang baru dilahirkan begitu selesai melahirkan bersih dari dosa. Ya Fatimah tu wahai Fatimah ayyuma mro'atin istri yang mana saja khodaman yang melayani ya si istri jauh jahat terhadap suaminya biniyatin sodikotin dengan niat yang benar ila kharajat terkecuali keluar si istri min zunubiha dari dosa-dosanya istri qayomi waladata seperti hari telah melahirkan kepada istri sopo umuha ibunya. Tidak ada seorang istri yang melayani suami dengan niat yang benar terkecuali dia bersih dari dosa bagi bayi yang baru dilahirkan. Ya. Walam takhruj dan tidak akan keluar ya si istri minad dunia dari dunia wa alaiha sementara di si istri minazunubi ada dosa-dosa sayun sesuatu apapun. Ya. Bersih dari dosa, keluar dari dunia tanpa ada dosa. Watajid dan akan menemukan si isi kubroha kuburannya istri rodotan sebuah taman min riyadil jannati dari taman surga kuburannya menjadi raudhah taman. Wa atoha dan telah memberikan kepada istri sopo Allah Ta'ala sawaba alfi hajatin 1000 pahala 1000 ibadah haji wa alfi umrotin pahala 1000 umroh wa yastaghfiruna akan memohonkan ampunan lah untuk si istri opo alfu malakin 1000 malaikat ila yaumil kiamah sampai datangnya hari kiamat. Ya. Perempuan yang melayani suami begitu ya, kemudian banyak pahalanya. Sampaikan ya ke istri.
Seorang istri yang melayani suami dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah, maka si istri bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Ketika dia meninggal dunia, maka bersih dari dosa, dan kuburannya akan Allah jadikan taman surga. Allah berikan kepada istri tersebut 1000 pahala haji, 1000 pahala umroh, dan terus sampai datangnya hari kiamat 1000 malaikat memohonkan ampunan. Wa ayyuma imra'atin, dan istri yang mana saja khodamat, yang melayani ya si imro'ah jauh-jauh terhadap suaminya, yauman walailatan, siang dan malam, biti binafsin, dengan hati yang senang, wa ikhlasin, dan ikhlas, wa niyatin sodikotin, dan niat yang benar, illa ghafara, terkecuali akan mengampuni Allah laha untuk istri, zunubaha, pada dosa-dosanya istri, kullaha, tegese sakabeh zunub. Ya, diampuni dosa ya. Wa albasaha, dan akan memakaikan Allah terhadap istri, yaumal kiamat, di hari kiamat, hulatan, perhiasan, hadroa, yang hijau, wa kataba, dan mencatat Allah laha untuk seorang, lah untuk istri tersebut, yang mana yang melayani suami siang dan malam, bikuli sa'rotin, dengan setiap rambut atau bulu, pijasad, yang ada dalam jasadnya imro'ah, alfa hasanatin, 1000 kebaikan. Termasuk bulu bawah ya, dihitung juga itu Mas Ardi, bulu bawah gitu. Berapa? Wow. Itu satu rambut 1000 kebaikan. Wa atoha, dan akan memberikan kepada istri sopo Allah mi'ata hajatin wa umrotin, 100 pahala ibadah haji. Apa? Pahala 100 ibadah haji, pahala 100 ibadah umroh. Idih. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin, ini Nabi lagi terus memberikan nasihat kepada putranya, khususnya umumnya kepada seluruh istri. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin, istri yang mana saja, tabasamat, yang senyum, ya si imro'ah, bi wajhi zawjiha, di wajah suaminya imro'ah. Tidak ada seorang istri yang senyum di depan suaminya, ila nazara, terkecuali akan memandang sopo Allah laha terhadap istri, bi aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Sok senyum enggak istri kita? Ya, senyum ya. Kira-kira kalau kita pulang kerja atau kalau kita di rumah, senyum nggak istri kita? Senyum ya? Senyum. Ayyuma imra'atin, istri, ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin, istri yang mana saja, parosat, yang tidur. Parosat, yang tidur, ya si istri. Parosat asal mana parosat mah? Amparan, kasur, tapi maksudnya mah tidur. Li jaujiha, untuk suaminya imro'ah, bitibi nafsin, dengan hati yang senang. Ila nadaha, terkecuali akan memanggil terhadap istri, sapa munadin, yang memanggil minas sama'i, dari langit, istaqbilil al amala, istaqbili, menerimalah kamu, al amala, terhadap amal. Faqad ghafara, maka sungguh telah mengampuni Allah laka untukmu, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, ma sama dosa taqaddama, yang telah dilakukan emak min dzambika, dari dosamu, wa ma, dan dosa ta'akhkhara, yang akan datang. Tidak ada seorang istri yang tidur dengan suami, mempersiapkan kasur dengan hati yang senang, terkecuali akan ada undangan dari langit, terimalah amalmu, Allah telah mengampuni dosamu yang sudah berlalu dan yang akan datang. Ya. Ayyuma ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin, istri yang mana saja, dahanat,
yang meminyaki ya si imro'ah ra'sa zawjiha pada rambut kepala suaminya, walih yatahu dan rambut jenggotnya suami, wakosot dan menggunting ya si istri saribau pada kumisnya suami, wakolamat dan menggunting ya si istri azofir pada kuku-kukunya suami. Istri mana saja yang suka meminyaki rambut kepala suami dirawat. Jadi suami teh suruh duduk lalu diminyakin kepalanya teh pakai minyak orang aring. Jenggotnya ada jenggotnya bagus. Lalu diminyakin juga jenggotnya. Terus kumisnya digunting. Terus kukunya dipotong. Nah, jadi wakolamat dan memotong si istri azofir pada kuku suami. Kuku tangan, kuku kaki yang motong itu istri. Pernah nggak kita? Mama, kali-kali tuh potong ini susah. Yang kaki mana? Lah manja sok manja ya. Nah kalau ada isi seperti itu ila sakoha maka akan meminumkan terhadap isi sopo Allah minarahikil mahtum, minarahiki dari arak al mahtumi yang disegel, yang dicap arak yang bagus yang disegel, wa min anharil jannati dan dari sungai-sungai surga, wahawana dan akan memudahkan Allah alaiha terhadap isi sakaratil maut pada sakaratul mautnya, watajidu dan akan menemukan si isi kubroha kuburannya isi rawadon sebuah taman min riyadil jannati dari taman surga, wayaktubu dan menulis Allah lah untuk si istri baro'atan minanar baro'atan bebas minanari dari api neraka, wal jawaza dan melewati ala sirati terhadap jembatan. Tuh. Akan Allah berikan arak yang disegel. Apa mananya rohik? Wa makna rohik lan utai makna rohik iku al khomur arak asopiyatu yang bening atau batu yang wangi. Wa manal mahtum dan artinya mahtum iku al mamnu yang dilarang, yang dicegah min antamusahu dipegangnya itu mahtum ya yadun tangan. Jadi mahtum itu adalah merupakan sesuatu yang barang tersebut tidak boleh dipegang ila ayang faka terkecuali sudah dibebaskan sopo al-abroru orang-orang yang bagus, orang-orang yang mulia, gegeden khotmahu pada capnya atau segelnya itu rohik ya. Jadi mahtum itu artinya apa? Barang yang disegel yang tidak boleh membuka terkecuali abror, orang-orang terpandang gitu. Nah ini akan diberikan arak yang mahtum, yang disegel. Wal mahtum lan utai mahtum iku asrofu lebih mulia minal jari daripada arak yang ngalir. Waruwiya dan telah diriwayatkan ani Nabi ani Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ani Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu sesungguhnya Nabi iku kola telah bersabda Nabi, iza gosalat almar'atu siaba jaujiha. Iza gosalat apabila mencuci sopo almar'atu seorang istri
siapa jaujiha pada baju suaminya, kataba maka akan mencatat sopo Allah laha untuk istri alfa hasanatin 1000 kebaikan, wa ghafara dan akan mengampuni Allah laha untuk istri alfa sayiatin 1000 dosa, wa rafa'a dan akan mengangkatkan Allah laha untuk istri alfa darajatin 1000 derajat, wastaghfara dan akan memohonkan ampunan laha untuk si istri kullu syai'in segala sesuatu tolaat yang terbit alaihi terhadap opo asamsu matahari. Apabila seorang istri mencuci baju suami, Allah catat 1000 kebaikan, Allah hapus 1000 dosa, Allah angkat 1000 derajat. Seluruh makhluk memohonkan ampunan untuk istri tersebut. Sekarang mah pakai mesin cuci, ya, tombol sesiut muter sendiri. Jadi pahalanya kemana tuh? Apa sama bayar? Ya kayak tadi teh Siti Fatimah, kalau kamu mau ini penggilingan bisa ngeling sendiri, cuman kamu nggak ada pahalanya. Sekarang makan udah gampang, ada laundry, ya. Wa qalat dan telah berkata sapa Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa sih? Kelihatan. Sorir. Soriru ma'zalil mar'ati, bagusnya tenunan seorang istri, bagusnya tenunan seorang istri. Ya dilu itu ngebandingan sorir at-takbiro, takbir fisabilillah di jalan Allah. Jadi nenun teh ngajahit sendiri, ya. Itu ngebandingan takbir di fisabilillah. Allahu akbar waktu perang. Wa ayyu mamra'atin, dan istri yang mana saja kasat, yang memakaikan si istri jauh jahat terhadap suaminya, min ghazliha, dari tenunannya istri, ya. Ketika suami memakai baju hasil tenunan istrinya, illa karena terkecuali ada laha untuk seorang istri bikuli itu sadin, ya, mi'atu alfi hasanatin, bikuli sadin, dengan setiap tenunan mi'atu alfi hasanatin 100.000 kebaikan. Waqala telah bersabda sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manistaro li iyalihi say'an sumahamalu biyadihi ilaihim hatta Allahu anhu zunuba sab'ina sanatan. Man siapapun istaro yang membeli eman li iyalihi untuk keluarganya say'an sesuatu, sumahamalahu lalu membawa ya si orang terhadap biadi dengan tangannya sendiri ilahim kepada iyal, kepada keluarga. Umpamanya suami, ya, siapapun seorang suami yang membeli sesuatu untuk keluarga, beli beras untuk keluarga, beli sembako untuk keluarga, lalu dibawa sendiri nggak nyuruh orang, hatta maka akan melebur sopo Allah anu dari itu suami zunuba sabina sanatan, dosa 70 tahun, ya, dosa 70 tahun. Waqala dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man paroha unsa, bukan unsa itu unsa,
Man parroha, rohnya pakai tasih berat. Man siapapun suami paroha yang membahagiakan man unsa pada seorang perempuan. Pakaan nama baka, pakaan nama baka, maka sama seperti menangis ya si man min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi suami yang membahagiakan istri itu pahala seperti orang nangis karena takut kepada Allah. Waman baka, waman dan siapapun baka yang menangis min khosyatillah karena takut kepada Allah, haram jasa nar, haram maka akan mengharamkan Allah jasado pada jasadnya man ala nari ke neraka. Orang yang nangis karena takut kepada Allah haram masuk neraka. Ya. Waqala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al baitu allazi bihil banat. Al baitu utawi rumah, allazi fihi yang di dalam itu bait, al badatu anak-anak perempuan. Rumah yang di dalamnya ada anak-anak perempuan, yang zulu itu turun Allah fi di dalam itu rumah, kula yaumin setiap hari, menurunkan gitu. Yunzilu itu menurunkan Allah fi di dalam itu rumah, kula yaumin setiap hari, isnate asaro rahmatan 12 rahmat. Walatan qati udah tidak akan putus sopo opo ziaratul malaikati, berkunjungnya para malaikat min dalikal bait dari itu rumah. Wa yaktubuna dan mencatat malaikat li abawahinna untuk kedua orang tuanya banat, kula yaumin walalatin setiap hari dan malam, ibadata sab'ina sanatan ibadah 70 tahun. Jadi rumah yang ada anak perempuannya, anak banat itu jama ya. Jadi anak perempuan lebih daripada 2, 3, 4 ya. Ini keberuntungan punya anak perempuan nih. Setiap hari Allah menurunkan 12 rahmat. Lalu para malaikat tidak pernah putus berkunjung ke rumah tersebut. Dan malaikat mencatat untuk kedua orang tuanya setiap hari dan malam ibadah 70 tahun. Nah, ya. Yang anak perempuan nih, ya. Al paslu salisu utawi pasal kang kaping 3 iku pipadle salatil mar'ati dalam iku tetep ing dalam mertela akan keutamaane salate wong wedon bi baitiha ing dalam umahe mar'ah. Pasal yang ketiga pipadli salatil mar'ati bi baitiha, dalam menerangkan keutamaannya salat perempuan di rumahnya. Wa anu abdulu min sholatiha fil masjid ma'an nabi. Wa anu dan sesungguhnya abdulu itu lebih utama min sholatiha daripada sholatnya perempuan fil masjid di masjid ma'an nabi beserta Nabi Muhammad SAW. Bahkan sholatnya perempuan, sholatnya seorang istri di rumah itu tetap lebih utama walaupun di masjid yang menjadi imamnya Nabi gitu. Di masjid yang jadi imam Nabi, tapi untuk perempuan tetap lebih utama sholat di rumah walaupun yang jadi imamnya Nabi. Apalagi kalau hanya orang biasa ya. Ruwiyah telah diriwayatkan an imra'atin dari seorang perempuan Hamidus Sa'idi, Hamidus Sa'idi nisbatun ila bani Sa'adah qaumun minal Khazraj. Diriwayatkan dari seorang perempuan Hamidus Sa'idi ya, perempuan yang dipuji dari golongan Bani Sa'id. Nisbatun ini nisbat apa nisbatnya? Hubungan ila Bani Sa'adah
dari keturunan Sa'adah, kaumin yaitu kaum min Khazraj, dari golongan Khazraj yang ada di Madinah. Kan ada Bani Aus, Bani Nadir, Khazraj, Kunaiko, ya. Apa yang diriwayatkan opo annaha, sesungguhnya imro'ah, Ja'at itu datang imro'ah ila Nabi, ke Nabi Muhammad SAW. Faqalat, maka berkata ya si imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, uhibbu itu mencintai aku, menyukai aku, as-salata, salat, ma'aka, beserta engkau. Ya Rasulullah, aku ingin salat beserta kamu, beserta engkau. Lalu apa kata Nabi? Qala, maka menjawab Nabi Muhammad SAW, alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Alimtu, aku tahu, annaki, sesungguhnya kamu, tuhibbina itu menyukai kamu, mencintai kamu, as-sholata, sholat, ma'i, beserta aku. Aku tahu kamu suka sholat dengan aku. Tetapi wasolatuki, sholatnya kamu, fi baitiki, di rumahmu. Ai mau di ibaitika, tegese tempat yang ada di rumahmu. Alladzi tanamina, yang tidur kamu di dalam itu, beb, khairun itu lebih baik, khair itu lebih baik min sholatiki, daripada sholatmu, bi hujratika, di kamarmu. Muidomil ha wa huwa kullu maudiin, wal utawi hijir iku kullu maudi, setiap tempat. Ya. Kullu maudi hijrin, kullu maudiin, setiap tempat. Tuh. Hujiro alaihi bil hijarah, hujiro yang ditembok, alaihi itu tempat, bil hijarah dengan batu. Jadi kamar, kata kita. Wa sholatuki, dan sholatnya kamu, fi hujratika, di kamarmu, khairun itu lebih baik, min sholatiki, daripada sholatmu, pidariki, di rumahmu. Wa sholatuki, dan sholatnya kamu, pidariki, di rumahmu, khairun itu lebih baik, min sholatiki, daripada sholatmu, fi masjidi, di masjid aku. Tuh, ya. Jadi lebih baik, lebih utama perempuan sholat di rumah di kamar, ya, di kamar. Wazalika, kenapa lebih utama di rumah? Litolabi ziyadati sitri, karena menginginkan tambah, menutupi pihakiha, dalam haknya istri. Waqala, telah bersabda sapa Rasulullah SAW, la antu solia, sungguh solatnya, almar'atu, seorang istri, fi baitiha, di rumahnya, khairun itu lebih baik, laha, untuk seorang istri, lah untuk mar'ah, seorang istri, mi antu solia, daripada solatnya istri, fi hujratiha, apa, di kamarnya. Wa alantu osolia, dan solatnya si istri, fi hujratiha, di kamarnya, khairun itu lebih baik, laha, untuk istri, min antu solia, daripada solatnya istri, bidari, di rumah. Wala antu solia, dan sungguh solatnya ya si perempuan, ya si istri, bidari, dalam rumah, khairun itu lebih baik, laha, untuk si istri, min antu solia, daripada solatnya istri, fil masjid, di masjid. Rawahu, telah melihatkan terhadap al-Suku al-Bayhaqi Imam Haki, Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Waqala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholatul mar'ati fi bait afdalu min sholatiha fi hujratiha. Sholatul mar'ati, sholatnya seorang perempuan, bi baitiha, di rumahnya, afdalu itu lebih utama, min sholatnya, daripada sholatnya mar'ah, fi hujratiha, di kamarnya. Wa sholatu, dan sholatnya perempuan, fi mahdaiha, di gudangnya ya si mar'ah, khijanat, tegese gudangnya ya si mar'ah, alati fi aqsa baiti, yang ada di ujung rumahnya, afdalu itu lebih utama, min sholat, daripada sholatnya perempuan, fi baitiha, di rumahnya. Sholatuha, tegese sholatnya perempuan, fi kulima, di setiap tempat, karena yang ada akhfa, yang lebih
sembunyi, afdalu itu lebih utama. Jadi kesimpulannya, sholatnya perempuan di tempat yang lebih samar, di tempat yang lebih tersembunyi gitu, itu lebih utama. Kenapa? Litahaqquqi amnil fitnati, karena nyata amannya fitnah. Rahu telah meriwayatkan terhadap hadis sopo Abu Daud Abi Mas'ud dari Ibnu Mas'ud, wal Hakim dan Imam Hakim, an Ummi Salmata dari Ummi Salmah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna allazi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'allum tawassalna bita'lim, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.